semuanya, perkenalkan, aku Abelia Ginsanugroho dari Sekolah Al-Azhar Kairo, Bandung. Dan saat ini aku kelas 7 Khalid bin Walid. Halo, aku Leza Raisyah, aku dari Sekolah Al-Azhar Kairo Bandung, dan saat ini aku kelas 7 Khalid bin Walid. Hari ini aku dan Abel akan menjelaskan tentang fase-fase kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama berisi perumusan Pancasila yang meliputi pembahasan tentang usulan dasar negara oleh tokoh-tokoh seperti Supomo, Soekarno, dan Mohyamin. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas rumusan dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan I.R. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara, menghasilkan konsep Pancasila yang diusulkan oleh I.R. Soekarno pada 1 Juni 1940, kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Pagi Bung, jadi kapan kita akan mengumumkan kemerdekaan kita? Kan kita sedang merumuskan Pancasila. Ucap Bung Hatta kepada Soekarno. Allah, kau ini sudah memikirkan sampai situ saja. Ya jawab saja Bung, perkiraan saja. Kemungkinan besar kita akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Bung. Berarti berapa hari dari sekarang? Sekarang kan 1 Juni, berarti kita harus menghitung berapa hari dari hari ini sehingga kita sampai pada hari itu. Jadi begini Bung, bulan Juni sisa 29 hari lagi, sedangkan bulan Juli ada 31 hari, dan kita akan menuju pada tanggal 17 di bulan Agustus. Maka dari nominal-nominal yang saya sebutkan tadi, kita tambahkan semuanya. 29 ditambah 31 ditambah 17 sama dengan 77. Artinya 77 hari lagi kita akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih Bung. Dibentuknya PPKI. Setelah sidang BPUPKI selesai dan organisasi tersebut bubar, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk melanjutkan tugas-tugasnya, terutama dalam penyusunan Undang-Undang Dasar dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI inilah yang kemudian mengesahkan UUD 1945 dan membuat penyesuaian pada rumusan Pancasila. Namun sidang PPKI ditunda karena adanya peristiwa Rengas Dengklok. Malam yang dingin ya Bung, asyik jika kita bahas berapa lama Indonesia dijajah. Ucap Mohyamin kepada Ahmad Subarjo. Hahaha, kau benar Bung. Sebenarnya saya sudah sejak lama penasaran sejak kapankah kita dijajah. Coba kau ingat-ingat Bung, pada tahun berapa dan siapa yang pertama menjajah negara kita? Oh iya, pada tahun 1596 oleh Cornelis de Houtman. Nah, sekarang kita kurangi saja 1945 dikurangi 1596. Hasilnya 349 Bung. Berarti kita dijajah sudah 349 tahun. Oh begitu ya, saya mengerti Bung. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk mendesak dan mengamankan kedua tokoh tersebut agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang, karena golongan muda tidak setuju dengan perundingan yang melibatkan Jepang. Peristiwa ini terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu tonggak sejarah penting yang mempercepat kemerdekaan bangsa. Hei golongan muda. Terus Soekarno pada golongan muda. Ya, kenapa Bung? Jawab salah seorang dari golongan muda itu. Berapa jarak dari rumah saya ke Rengas Dengklok? Sekitar 89,2 km Bung. Jadi kalau kita pulang pergi, berapa jarak yang kita tempuh? Ya, tinggal dikali 2 saja, Bung. 89,2 dikali 2 sama dengan 178,4 km, Bung. Oh, bagaimana kalau kita jawab saja? Yang benar saja, 178,4 km bukan jarak yang dekat loh. Hahaha, saya hanya bercanda. Yang benar saja kita jalan. Proklamasi. Rentutan dibuatnya proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan. Diikuti peristiwa Rengas Dengklok yang mendorong percepatan penyusunan naskah. Naskah proklamasi kemudian dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Maeda, lalu diketik oleh Saidina Ali, dan akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Rapat perumusan naskah proklamasi dilakukan di kediaman Laksamana Tadasi Maeda. Soekarno menulis naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbang ide naskah tulisan tangan Soekarno. Kemudian diketik oleh Saidina Ali dengan beberapa perubahan pada kata. Pada pukul 10 WIB, Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama oleh para hadirin. Bagaimana ini Bung? Keuangan negara kita sangat buruk pada fase ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ucap Bung Hatta pada Soekarno. Bagaimana kalau kita melakukan pinjaman nasional untuk mengatasi kas kita yang kosong dan tak ada pemasukan? Tapi Bung, sebelum kita meminjam angka lebih baik, kita hitung dulu berapa banyak nominal uang yang kita butuhkan agar tidak berat dalam menanggung hutang di masa-masa yang akan datang. Ya Bu, kau benar. 575 juta untuk fasilitas kesehatan di wilayah Jabodetabek serta Bandung, 2 miliar untuk kerjasama antar negara. Lalu apa lagi? 780 juta untuk transportasi internasional dan 3 miliar untuk kelancaran pangan seluruh Indonesia. Baik Bung, kita bekalkan semua ini. 2 miliar ditambah 3 miliar sama dengan 5 miliar. 575 juta ditambah 780 juta sama dengan 1,365 miliar.
Artinya 1,365 miliar ditambah 5 miliar sama dengan 6,365 miliar. Baik Bung, artinya kita meminjam sebesar 6,355 miliar Bung. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the